Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu, tanggal 22 bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Gedung Sekretariat DPD PPNI Kabupaten Ciamis. Saya atas nama Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Ciamis melantik saudara sebagai Ketua Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis periode 2020-2025 sesuai dengan keputusan musyawarah anggota DPK PPNI RSU Permata Bunda nomor 009-DPK-TPNI-K-S-K-S-A-Romawi 7/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Ketua Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis periode 2020-2025, memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilahkan saudara untuk mengucapkan janji. 1. Bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi dan kebijakan PPNI secara sungguh-sungguh. 2. Bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridhonya. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis periode 2020-2025, Ketua DPD PPNI Kabupaten Ciamis, Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Ciamis, serta Direktur RSU Permata Bunda Ciamis. Yang terhormat Bapak Anggi Sukma Ibrada Eskepnes, Bapak Haji Asep Joni Herianto, Esos Eskepnes MM, Bapak Haji Osep Hernandi, Esos Eskepnes MKes, dan Bapak Dr. Gigi Muhammad Kamal dipersilakan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Ciamis, yang terhormat Ketua DPD PPNI Kabupaten Ciamis, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis, yang terhormat seluruh pengurus DPD PPNI Kabupaten Ciamis, yang terhormat seluruh anggota DPK Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis dan tamu undangan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan pengurus DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pelantikan kepengurusan Komisariat PPNI RSU Permata Bunda Ciamis merupakan kali pertama yang dilakukan. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang dihadapi dalam pembentukan kepengurusan komisariat ini. Namun berkat dorongan dan motivasi dari Direktur Rumah Sakit Umum Permata Bunda dan semangat dari rekan-rekan perawat, akhirnya kami berhasil mengadakan musyawarah komisariat pada tanggal 25 Juli 2020. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan, khususnya untuk perawat Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis yang telah memenuhi saya untuk mengemban amanah ini. Saya mohon juga kepada rekan-rekan semua untuk bersama-sama menjalankan amanat ini, karena tanpa dukungan dari semua pihak tidaklah mungkin saya akan bisa menjalankan amanat ini dengan benar dan sesuai dengan aturan-aturan baku yang sudah ada. Sekali lagi terima kasih atas semua kepercayaan ini. Tak banyak yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Saya hanya berharap dengan terbentuknya kepengurusan Komisariat Rumah Sakit Umum Permata Bunda Ciamis memberikan dampak positif yang membuat kita lebih maju untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ucapan Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan DPD PPNI Kabupaten Ciamis, yang pada kesempatan ini Pak Direktur tidak bisa hadir karena sakit. Kemudian pengurus DPD PPNI Kabupaten Ciamis, alhamdulillah Pak Sekretaris Pak Haji Deni bisa hadir. Kemudian Pak Haji Jahara bisa hadir. Alhamdulillah di kesibukan masing-masing kita bisa menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan pelantikan. Juga rekan-rekan dari divisi PPNI Kabupaten Ciamis, dari Sekretariat DPD PPNI Ciamis yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Dewan Pengurus Komisariat PPNI Rumah Sakit Permata Bunda Ciamis beserta jajarannya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPK, ada perjuangan yang cukup panjang untuk bisa terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Permata Bunda, terima kasih atas kehadirannya Pak Dokter. Walaupun lagi sibuk ya, bisa silaturahmi ke DPD PPNI. Inilah Sekretariat DPD PPNI Ciamis Pak Dokter. Kemudian juga manajer dari keperawatan dari Rumah Sakit Permata Bunda Ciamis, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian seluruh anggota DPK PPNI Rumah Sakit Permata Bunda dan tamu undangan lainnya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan ini. Sholawat
serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Profesi keperawatan merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan, di mana pada penerapan di lapangan tidak hanya secara khusus melaksanakan pelayanan keperawatan langsung kepada pasien, tetapi juga bergerak di bidang administratif kesehatan, penelitian keperawatan maupun yang menjadi tenaga pendidik di institusi pendidikan tinggi keperawatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Ciamis telah membawa perubahan besar terhadap tercapainya salah satu pembangunan bidang kesehatan, yaitu memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi dengan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan. Untuk mendukung peran perawat yang semakin jelas sesuai Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, PPNI sebagai induk organisasi para perawat berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap para anggotanya yang bekerja di berbagai tatanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta. Hal ini sangat membantu pemerintah khususnya Dinas Kesehatan sebagai regulator dari sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis, di mana wewenang untuk mengeluarkan surat izin praktek perawat adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Di samping itu kami juga menugaskan tenaga profesi perawat di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan PTD Puskesmas yang tersebar di 37 puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis. Pelantikan pengurus DPK PPNI Rumah Sakit Permata Bunda Ciamis merupakan cikal bakal perjalanan organisasi perawatan di tingkat komisariat yang merupakan hasil pesta demokrasi DPK PPNI yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk mewakili aspirasi perawat dalam menelaah pertanggungjawaban DPK PPNI, memilih ketua DPK PPNI, dan melaksanakan hasil rapat kerja daerah DPD PPNI Kabupaten Ciamis sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Munas PPNI tahun 2015. Kami berharap dukungan dari unsur manajemen rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Permata Bunda Ciamis, direktur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perawat di layanan kesehatan, baik secara moral maupun materi, demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang maksimal dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada Ketua terpilih dan seluruh pengurus DPK PPNI Rumah Sakit Permata Bunda Ciamis. Semoga dapat menjalankan amanah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, kalau ditanya apa sih peran organisasi bagi anggota, sedikit ya keluar dari barusan, bahwa untuk pelaksanaan sekarang yang lagi musim COVID-19, kita dari organisasi melalui DPP, DPW itu sudah mengeluarkan keputusan pemberian 5 SKP bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan khususnya untuk COVID-19. Juga organisasi berperan ketika ada informasi rekan-rekan yang positif hasil swab, itu ada sumbangan bagi anggota kurang lebih 500.000. Cuman alhamdulillah untuk Kabupaten Ciamis sampai saat ini mudah-mudahan selanjutnya tidak ada yang positif. Jadi alhamdulillah sehat ya. Jadi itulah peran-peran organisasi, termasuk penerbitan SIPP ya. SIPP itu ada rekomendasi dari organisasi PPNI, Pak Direktur ya. Jadi tanpa ada rekomendasi dari kita, itu tidak akan ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Kalau tidak ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, tidak akan keluar yang namanya SIPP. Di undang-undang jelas, ketika institusi pelayanan kesehatan
mempekerjakan profesi khususnya perawat tidak mempunyai SIPP, tidak mempunyai STR, maka akan terkena dengan undang-undang. Ya, sanksinya cukup berat. Jadi sanksi administrasi maupun sanksi denda maupun kurungan. Itu adalah bentuk bagaimana peran organisasi untuk menyelamatkan anggota dan institusi. Jadi wajar kalau misalnya sekarang pelantikan didukung oleh Pak Direktur, didukung oleh manajemen dari RSPB. Jadi begitulah peran-peran kami di organisasi, termasuk bagaimana memperpanjang STR dengan 25 SKP-nya, ya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi teman-teman anggota perawat yang ada di Kabupaten Ciamis. Nanti yang terdekat kita akan mengadakan pelatihan BTCLS, mohon dukungannya dari Pak Direktur supaya bisa mengirimkan anggotanya nanti. Kita berencana melaksanakan BTCLS tanggal 30 September sampai 4 Oktober, 2 hari dari 3 hari pelaksanaan di sini. Biayanya biasa standar. Karena kita menggunakan operator. Ya, dari sekarang kalau biasanya Pro M, untuk tahun sekarang kita mencoba ke 119. Dan alhamdulillah ada keistimewaan untuk tahun sekarang dengan mendatangkan 4 dokter spesialis. Ya, ada khusus yang karena sekarang zaman COVID-19 mendatangkan juga dokter spesialis baru. Nah, itu semua kita laksanakan oleh organisasi melalui kerjasama dengan 119 untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari anggota kami, Pak Direktur. Jadi kalau kami bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari anggota, masa institusi yang akan menjadi usernya, pemakainya tidak mendukung program kami. Gitu Pak Direktur. Mudah-mudahan minimal 5 apa intern. Minimal itu maka maksimal nama terangkum lah dari 10 pada 15. Yang jelas sampai saat ini baru 16 yang daftar dan minimal harus 30 yang harus mengikuti, minimal 40 ya, 40 ya. Itu barangkali sekilas peran kami di organisasi, selain kita juga menjaga persatuan dan kesatuan kita. Semua ini dibingkai dalam NKRI, jadi tidak ada yang keluar dari NKRI, Pak Direktur. Termasuk lambang kami ini yang terhormat ini. Nah, ini lambang ini menunjukkan bahwa kita bersatu. Kemudian ini ada lambang segi 5, tidak keluar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitulah kehidupan organisasi kami. Jadi selain profesionalisme tadi sudah saya sampaikan, juga menyangkut hal-hal lain, termasuk bagaimana meningkatkan pengetahuan, meningkatkan persatuan dan persatuan di antara kita. Alhamdulillah teman-teman sekarang bersedia. Saya dari awal kepengurusan 2018 sudah mulai komunikasi dengan Anggi, ya, yang sekarang terpilih. PB gaduh pengurus, gaduh, gitu mau ditunjuk kumpul. Nah sekarang melalui SK gitu ya. Jadi memang perlu kita ya secara administrasi hitam di atas putih. Jangan sampai kita seperti punya kedudukan tapi secara administrasi tidak punya. Alhamdulillah ya sekarang atas dukungan semua pihak bisa terselenggara dan nanti kita akan buatkan SK-nya Pak Direktur. Jadi salah mungkin Pak Anggi ya. Jadi kalau misalnya nanti ada kegiatan dan lain-lain sudah ada SK-nya, jadi lebih bulan. Juga teman-teman yang di bawahnya, bukan di bawahnya ya, sebetulnya sama saja ya sebagai pengurus. Nanti seperti yang harapan Pak Anggi tadi, tolong didukung betul ya. Jadi kalau hanya ketua saja yang berdiri, yang kali itu yang lainnya tidak bergerak, biasanya organisasi agak tersendat-sendat. Oleh karena itu, ya sesuai dengan tugas pokok masing-masing nanti ya. Ada bidang sistem pokoknya nanti ya. Ada bidang hubungan organisasinya,
ada bidang pelayanannya, dan lain-lain. Ada 6 kalau nggak salah untuk DPK. Itu semua bisa bergerak, dikoordinasikan dengan ketua DPK. Tidak ada demo ya untuk perapat, ya. Jadi kita mah organisasi profesional. Walaupun nanti ada demo, itu harus koordinasi dulu dengan ketua DPD. Jangan diarahkan gitu. Kita mah profesional saja. Masalah lain-lain bisa didiskusikan, dimusyawarahkan dengan kita semua. Apa yang bisa dilaksanakan oleh DPK, silahkan laksanakan. Ketika ada kesulitan, koordinasi dengan DPD. Kami juga DPD, kalau misalnya ada kesulitan, kita koordinasi dengan DPW. DPW ada kesulitan, koordinasi dengan DPP. Itulah struktur organisasi yang ada di PPNI. Makanya selain melaksanakan ADART yang sudah dibuat tahun 2015, juga kita melaksanakan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya ada bencana di daerah A, kita biasanya dari DPD menghimbau ke DPK, karena DPK yang paling dekat dengan anggota ya, untuk memberikan sumbangan misalnya ya. Nanti DPK mengumpulkan, DPD mengumpulkan, serahkan ke DPW. Nanti DPW yang akan menyalurkan. Kemudian juga setiap tahun Pak Direktur, kita suka dapat tugas dari pemerintah daerah, yaitu kegiatan hitanan massal. Biasanya kita jadi operatornya. Ya, mohon nanti rekan-rekan semua yang bisa ngahitan atau megang yang dihitan itu bisa berpartisipasi. Untuk tahun sekarang memang tidak ada karena situasi COVID, akhirnya ditunda. Tapi di anggaran sebetulnya sudah ada. Ya, kita kurang lebih 1 tahun itu 200 lebih yang dihitan, tempatnya biasanya di pendopo. Jadi dalam pembangunan kesehatan, dalam kegiatan pemerintahan, kita selalu ikut bersama-sama. Itu saya kira peran-peran kita di organisasi. Kemudian kalau ada hal-hal yang negatif di organisasi, tolong komunikasi. Jangan sampai kita membenci organisasi PPNI, ya, karena organisasi mah terlepas. Lepas misalnya ketua, itu personal, sekretaris misalnya, atau wakaknya, itu yang salahnya. Kalau organisasi mah jelas ada ADART-nya, ada kebijakan organisasinya. Jadi jangan sekali-kali membenci yang namanya lambang ini. Ya, ini sudah 46 tahun. Ya, usia kita, usia PPNI sudah cukup tua, sudah cukup dewasa. Kan soal keterangan umum itu 40 tahun tadi itu mah jalan teh bandera terus itunya. Jadi patokan tina 40 tahun. Nah, gitu. Upami 40 tahun karena masih kena goyah angin-angin. Mudah-mudahan PPNI oke sapertos gitu. Jadi makin kesana makin maju. Majunya organisasi bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh kita sendiri. Ya, jadi kalau misalnya kita punya niat untuk memajukan, ya silahkan kita bekerja sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing, khususnya di BPK ini. Barangkali itu ya dari kami. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan semua. Dari mulai sekarang kita bisa mulai bekerja sama. Kemudian bisa mulai bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih Pak Direktur, sampaikan salam ke rekan-rekan di Rumah Sakit Permata Bunda. Terima kasih atas dukungannya juga dari manajer keperawatan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan atas dukungannya. Saya kira itu dulu ya, ini sebagai bentuk kasih sayang kami dari DPD ke teman-teman di DPK. Ingat, kepengurusan ada waktunya, tapi organisasi akan terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati Dewan Pertimbangan DPD PPNI, yang saya hormati Ketua
DPD PPNI Kabupaten Ciamis, yang saya hormati para pengurus, Pak Sekretaris, yang pengurus DPD PPNI Ciamis, dan yang saya hormati para BPK PPNI Kabupaten Ciamis, bukan ya, DPK PPNI RS Permata Bunda Ciamis yang baru saja dilantik. Selamat. Disyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bergembira atas perjuangannya selama ini, dan inilah hasilnya. Dan semoga ini hanya awal permulaan ya, permulaan. Kedepannya banyak sekali permasalahan atau hal-hal yang harus kita selesaikan, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat, dan akhirnya bisa memberikan sumbangsih utama demi pembangunan kesehatan di negeri kita. Salawat dan salam adalah kita tetap haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan para umat muslim semuanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman atas dilantiknya menjadi DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis. Semoga kita semua nanti bisa mengemban amanah ini dengan baik ya. Berada di organisasi profesi itu sangat penting sekali ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Haji Aceh Beni bahwa pentingnya organisasi itu luar biasa ya. Saat ini kita dinamisasi kesehatan itu cukup tinggi ya, dinamis sekali. Regulasi pelayanan kita di lapangan itu berwarna-warni lah kalau di lapangan itu. Semoga itu nanti bisa menjadi aspirasi lah ya. Jadi tadi disampaikan pada Pak Ketua juga jenjang organisasi ini harus berjalan dari mulai DPK, DPD, DPW, DPP. Ini harus berjalan karena apa? Karena yang kita amati adalah ini yang bukan kita amati, yang sebenarnya terjadi ya. Organisasi profesi sama pemerintah ini harus seiring, karena ini nanti akan mengerucut menjadi suatu regulasi. Nah, jangan sampai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak objektif. Nah, itu sangat memberatkan dari fasilitas kesehatan. Kalau saya akan berbicara dari segi fasilitas kesehatannya, di mana saat ini fasilitas kesehatan memang lagi mungkin kurang sehat sedikit gitu. Semoga cepat berakhir ini. Ya. Masalah COVID, masalah regulasi lain dengan stakeholder yang lain. Tapi dengan adanya kita bisa berkolaborasi, berintegrasi, organisasi profesi, perawatan, farmasian, analis, kedokteran dan sebagainya, integrasi inilah yang kita butuhkan sehingga kita bisa memberikan masukan atau mungkin kepada pemerintah sehingga regulasi yang ada ini itu tepat untuk kita semua sehingga masyarakat juga bisa menikmati dengan baik seperti itu. Dan jangan sampai mungkin yang lagi hot-hotnya sekarang ini Pak, ini tentang pelantikan KKI kemarin. Pelantikan KKI ini menjadi suatu polemik sampai saat ini. Yang kemarin sudah dilantik sama Bapak Presiden. Tapi semoga itu yang terbaik gitu ya. Semoga itu yang terbaik seperti apa ya? Itulah dinamika dari kita pelayanan kesehatan. Dan kami mohon juga dari DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis bisa mengayomi, bisa mendengar, bisa mencari aspirasi dari teman-teman di pelayanan. Nah, di pelayanan ini ternyata cukup konkret permasalahannya. Teori-teori yang ada itu terkadang agak sedikit melenceng gitu dengan keadaan yang di lapangan. Nah, ini semoga bisa memberikan nanti masukan-masukan, pembenahan ya, akhirnya bisa juga memberikan masukan kepada perbaikan akademik di keperawatan seperti itu. Jadi kalau kita sedang melakukan rekrutmen pada perawat-perawat sekarang ya, itu kan bermacam-macam ya, ada yang seperti ini. Ini apakah dari orangnya, apakah dari
akademisnya atau bagaimana. Nah, itu mungkin nanti bisa ditelaah dari DPK, DPD, DPW, sehingga kualitas SDM itu lebih baik. Karena organisasi itu yang pertama SDM gitu. Semua sumber daya yang ada di organisasi itu dikelola dan diarahkan dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Nah, itulah sumber daya manusia. Itu sangat penting sekali bagi organisasi seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita harus selalu merapat kepada organisasi profesi. Karena apa? Kalau bukan organisasi profesi, siapa lagi yang akan melindungi kita, kan gitu. Organisasi profesi harus bisa memberikan perlindungan, arahan, peningkatan kualitas. Itu organisasi profesi. Jadi kita tidak boleh lepas, dan harapannya, saya ingat sekali dulu waktu saya kuliah selalu diberikan sama dosen saya, kamu harus menjadi pengurus organisasi profesi kamu gitu. Ternyata itu manfaatnya cukup besar. Walaupun ya menjadi pengurus organisasi profesi itu seperti side job gitu. Jadi harus ikhlas gitu, harus ikhlas gitu. Karena kesibukan kita sehari itu ya pekerjaan kita gitu ya, pekerjaan kita. Tapi kita tidak boleh harus menghidupkan organisasi profesi, kita harus menghidupkan. Saya juga seperti itu, saya juga menjadi pengurus inti ya dari PDGI gitu, di tengah kesibukan yang ada gitu. Tapi itu penting sekali ternyata, dan itulah menjadi amal ibadah kita, insya Allah ya. Waktu kita sempatkan, pikiran kita sempatkan untuk memikirkan, untuk meningkatkan, untuk membela atau mengayomi teman-teman sejawat-sejawat kita gitu. Itu pentingnya organisasi kita. Saat saya dulu masuk ke Tasik, itu saya menjadi anggota Persib Tasikmalaya juga digituin sama ketua, harus merapat dan harus menjunjung tinggi ini gitu organisasi profesi kita, karena kalau bukan organisasi profesi kita siapa lagi gitu. Nah, sehingga aspirasi-aspirasi dari bawah, dari pelayanan sampai ke atas itu nanti kembali lagi dalam bentuk regulasi, kita akhirnya jadi enak gitu dalam bekerja, dalam melayani masyarakat, dan akhirnya kita menjadi puas ya. Kan puas ya kalau yang kita layani itu senang gitu. Wah, itu perawat di RS Supermarket Ciamis pada bager, senyum gitu kan. Nah, walaupun kita marah tapi perawatnya tetap senyum gitu. Jadi ada dua ya, kemampuan dan kemauan. Nah, tadi sudah disebutkan dari Pak Ketua bahwa kemampuan itu harus selalu ya, BPCLS dan lain sebagainya. Dan saya sih berharap bisa masuk ke ranah akademis gitu. Sini ada MUFIS, ada UNIKA dan sebagainya, itu kita bisa memberikan masukan kurikulum apa yang ada gitu, dan praktikum apa yang ada gitu. Karena kebanyakan kan teori, tapi prakteknya itu kadang disisihkan, apalagi praktek untuk manajemen, Pak. Ini mohon nanti nggak tahu apakah ada space gitu dari DPD PPNI untuk mengarah ke sana gitu, terutama untuk yang di wilayah Ciamis ada MUFIS, UNIKA seperti itu, bisa memberikan masukan bahwa penting gitu, bahwa kita itu perawat tidak hanya melayani kepada pasien, tapi administratif manajemen itu juga ada gitu. Jadi itu harapannya. Jadi kemampuan. Saya yakin kalau sudah lulus punya ijazah ya mampu gitu. Tapi ini juga tidak cukup, harus ada yang namanya kemampuan ya, willingness to work itu tadi, kemauan untuk bekerja, kemauan untuk beraktivitas, kemauan untuk melayani. Nah, itu datang dari mana? Kemauan datang itu dari motivasi. Motivasi yang paling besar itu adalah motivasi organisasi, motivasi komunitas, motivasi kebersamaan. Itu sangat besar sekali. Sehingga dengan kita berorganisasi, kita berkomunitas, satu sama lain kita akan mengerti, oh Pak Andi seperti ini, oh Bu Andi seperti ini. Akhirnya kita bisa menyesuaikan, kita gabungkan dengan kemampuan tadi, jadilah kualitas perawat yang ideal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat pun juga akan merasa terlayani dengan baik. Itu harapan. Dan terakhir kami berharap
DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis ini bisa terus berkomunikasi ke bawah dan ke atas. Ke bawah itu kepada pelayanan yang akhirnya bisa memberikan warna positif kepada pelayanan di RSU Permata Bunda Ciamis, dan selalu bisa berkoordinasi, berkomunikasi secara aktif kepada DPD PPNI Ciamis. Dan juga kami minta titipan gitu, titip kepada DPK PPNI RSU Permata Bunda Ciamis ini bisa untuk dibimbing selalu, bisa untuk diarahkan, dan mungkin mohon maaf nanti kalau kami selalu merepotkan gitu ya dari segi permasalahan-permasalahan yang ada, kami selalu koordinasi gitu ya, kami mohon maaf gitu kalau ada waktu-waktu yang terganggu gitu. Tapi insya Allah lah kita bisa berkolaborasi dengan baik, kita sumbangkan tenaga pikiran kita untuk organisasi kita, dan insya Allah itu adalah merupakan ibadah dan akhirnya bisa kembali lagi kepada kita, kepada keluarga kita, bisa berkah insya Allah itu. Amin. Terima kasih, itu saja yang bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat dan semoga bisa mengemban amanahnya dengan baik, menjadikan kualitas SDM keperawatan menjadi optimal dan ideal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.